dulu, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Oke, doa selesai. Kita bahas tentang demam Denji ya, Bang. Demam Denji dan DBD. Oke, jadi kan ada yang namanya demam Denji, DF, Denji fever. Ada juga yang namanya demam berdarah Denji, DBD, atau bahasa Inggrisnya DHF, Denji hemorrhagic fever. Nah, ini dua diagnosis yang berbeda. Sebenarnya tetap dalam satu lingkup, yaitu penyebabnya si Dengue virus. Tapi berbeda antara Dengue fever dengan DHF. Perbedaannya adalah yang satu Dengue fever ini ada kebocoran plasma tapi kurang dari 20%. Kalau DHF ada kebocoran plasma tapi lebih dari sama dengan 20%. Nanti kita lihat bagaimana cara menilai kebocoran plasma. Nah, jadi kedua-duanya itu adalah infeksi karena virus Dengue dan manifestasi klinisnya sama, yaitu demam. Ya, selain demam apa? Selain demam bisa juga ada nyeri otot, nyeri sendi, leukopeni karena penyebabnya virus, limfadenopati, trombositopeni karena dia ada manifestasi destruksi sumsum tulang di sana, dan ada hemoragiknya. Nah, kalau terjadi demam berdarah ada hemoragik. Oke. Nah, kemudian pada demam Dengue dan demam berdarah Dengue sama-sama ada kebocoran plasma, perembesan plasma atau kebocoran plasma, tapi beda volumenya, ya. Jadi kebocoran plasma ini kita nilai dari hematokrit, Bang. Dari peningkatan hematokrit atau kita lihat dari adanya penumpukan cairan di rongga tubuh. Contohnya nanti pada demam Dengue, pada gejala demam, nyeri otot dan lain sebagainya itu disertai dengan efusi pleura. Kalau udah ada efusi pleura berarti dia udah demam berdarah Dengue. Efusi pleura atau efusi perikardium, nah berarti ini sudah demam berdarah Dengue. Atau apa? Atau asites. Artinya setiap ada penumpukan cairan di rongga-rongga tubuh itu kita sebut demam berdarah Dengue. Nah, ini kita sebut sebagai DBD nantinya. Kita sebut sebagai DBD. DBD. Nah, untuk etiologi, DBD itu disebabkan oleh virus Dengue. DBD dan demam Dengue itu sama, virusnya sama-sama virus Dengue. Virus Dengue ini termasuk ke dalam genus Flavivirus, ya. Keluarganya namanya Flaviviridae. Untuk diameter dan segala macam itu nggak usah perlu dihafal, Bang, cukup diketahui aja. Yang harus diketahui, yang harus dihafal nanti mereka memiliki 4 serotype. Jadi Flavivirus ini memiliki 4 tipe, di mana dari keempat tipe ini tipe ketiga lah yang paling banyak di Indonesia. Nah, kemudian virusnya ini bisa bereplikasi pada hewan mamalia seperti tikus, kelinci, anjing, kelelawar, dan primata-primata yang lainnya. Nah, kemudian virusnya ini sering sekali melakukan replikasi pada genus Aedes aegypti, ya, pada genusnya nyamuk. Nah, jadi di sini sering dijumpai pada nyamuk. Oke. Jadi menurut gejalanya, Dengue fever dan demam berdarah Dengue ini dari hari pertama sampai hari ke-6 akan muncul berbagai macam manifestasi klinis. Yang pertama bisa kita lihat di sini dari temperatur. Suhunya pada hari pertama sampai hari ketiga itu meningkat. Hari keempat sampai hari kelima dia akan menurun. Nanti hari selanjutnya akan meningkat lagi. Nah, ini kita sebut seperti demam yang bifasik. Demam bifasik atau demam seperti penala kuda.
seperti penala kuda. Penala kuda itu apa? Seperti kursi kuda. Jadi naik turun. Beda dengan demam tifoid yang naik turunnya hanya di sore hari saja. Tapi kalau ini dari hari pertama sampai hari ketiga, kemudian dari hari keempat sampai hari kelima, kemudian hari keenam sampai hari ketujuh, dan seterusnya itu nanti bakalan naik lagi. Nah, oke. Nah, pada saat dia demam di hari pertama, maka akan terjadi potensial dehidrasi. Di sana terjadi dehidrasi. Oke. Pada saat demamnya turun ini kita kira dia mau sembuh, padahal disinilah fase kritisnya, terjadi shock bleeding. Jadi pada fase ini nanti sering terjadi perdarahan spontan di sana. Oke. Nah, kemudian pada hari selanjutnya itu nanti inilah di sini fase penyembuhan. Cairan-cairan yang berlebih tadi yang tertumpuk di rongga-rongga akan diserap kembali. Nah, pada awal fase demam, hematokrit akan meningkat, lama-lama akan menurun. Kemudian terbalik Bang. Hematokrit pada awal-awal dia masih menurun, nanti pada fase kritis tadi, ketika hari kelima dan hari keenam itu hematokrit akan meningkat. Terbalik dengan platelet, awal-awal dia meningkat, di hari kelima hari keenam platelet akan menurun, nanti hari selanjutnya akan meningkat plateletnya. Nah, hari pertama viremia itu akan tinggi, di mana di sini nanti bisa kita lihat pakai NS1. Di hari-hari pertama, pemeriksaan yang bisa kita lakukan adalah NS1. Hari 0 sampai hari ketiga. Nah, kemudian NS1 itu melihat viremianya. Di hari keempat, 5, 6 itu sudah mulai meningkatlah IgM dan IgG. Ini kita mau melihat antibodi. Jadi di sini kita lihat serologinya. Nah, antibodi yang kita nilai. Kalau di awal-awal antibodi belum terbentuk. Yang di awal yang terbentuk masih NS1. Sampai di sini Bang ada yang mau ditanya? Berarti masih di awal dengan NS1 dulu ya Fikri ya? Itu sering ditanya nanti Bang. NS1 demamnya masih hari kedua. Apa pemeriksaan pakai NS1? Nah, kemudian respon imun terhadap patogenesis DBD. Jadi sebenarnya yang menyebabkan kerugian itu malahan respon imun kita sendiri, bukan dari virusnya. Virus itu hanya merangsang terbentuknya sistem imun kita, di mana respon imun yang mana? Respon imun yang humoral. Terjadi pembentukan antibodi yang berperan dalam proses netralisasi virus. Jadi aktiflah si antibodi tadi, kemudian dipanggillah si komplement, dan dipanggillah si makrofag. Oke, ini yang kita sebut sebagai antibody dependent enhancement. Jadi akibat adanya virus, untuk menetralisasi virus tadi, diaktifasilah respon humoral, dipanggillah sistem komplement, makrofag, dan lain-lain. Kemudian keluarlah limfosit T, ya, yaitu si T helper, baik T helper CD4 maupun sel T sitotoksik. Perannya apa? Perannya adalah untuk respon imun yang selular. Kalau yang humoral tadi kan imunoglobulin. Kalau yang selular ini lebih ke sel T helper dan sel T sitotoksik. Kemudian keluar juga monosit dan makrofag, fungsinya untuk memfagositosis virus dan melakukan opsonisasi antibodi. Jadi setelah difagositosis, dia akan dihantarkan ke antibodi untuk dilakukan presentasi di sana, diopsonisasi dan dipresentasikan bahwasanya ini ada virus nih, apa yang harus kita lakukan. Nah, oke. Maka respon tubuh kita adalah mensekresi sitokin dan makrofag. Oke. Setelah sitokin dan makrofag keluar, maka diaktifkanlah yang namanya komplement, di mana komplement ini yang terbentuk komplement C3A dan C5A, di mana C3A dan C5A ini akan menyebabkan kebocoran pada plasma kita. Jadi kebocoran plasma itu maksudnya di sini ada pembuluh darah, Bang. Di dalam pembuluh darah itu kan ada darah, ada cairan plasma. Nah, jadi cairan-cairan plasma ini akan keluar dari dalam pembuluh darah kita. Di mana inilah yang kita sebut sebagai kebocoran plasma. Dia keluar dari dinding. Jadi dinding pembuluh darah ini rusak. Rusak endotel-endotelnya, keluarlah cairannya ke
interstisial. Keluar dia ke interstisial. Nah, makanya nanti bisa menumpuk cairan plasmanya itu di pleura, di perikardium. Nah, kalau cairan plasma bukan darah ya, cairan plasma yang keluar ke interstisial kan Bang, maka akan terjadi yang namanya dehidrasi. Makanya tata laksana utama pada demam berdarah itu adalah cairan. Cairan dulu yang kita masukkan. Antivirus nggak perlu karena virusnya akan sembuh sendiri. Cairan yang harus kita kejar karena terjadi dehidrasi di sana. Nah, kebocoran plasma ini terjadi ditandai dengan hematokrit yang meningkat. Hematokrit itu kan konsentrasi darah. Semakin meningkat hematokrit berarti darah semakin kental. Nah, pasiennya tadi kan cairan yang ada di dalam darahnya keluar semua, sehingga yang tinggal di dalam darah hanya zat-zat yang terlarut. Makanya darahnya semakin kental. Makanya seolah-olah hematokritnya meningkat, padahal itu karena cairannya yang keluar, bukan darahnya yang semakin kental, tapi cairan yang keluar sehingga tampaklah darahnya itu semakin kental. Nah, kemudian kejadian trombositopeni. Kenapa bisa terjadi trombositopeni? Karena adanya penekanan atau kerusakan pada sumsum tulang. Sumsum tulang disupresi karena terjadi sehingga disupresi sumsum tulang sehingga terjadi destruksi dan pemendekan pada masa hidup trombosit. Makanya nanti pada demam berdarah ciri khasnya trombositopeni, trombosit menurun dan hematokrit meningkat. Ini ciri khas pada demam berdarah. Nah, pada awal-awal infeksi gambaran sumsum tulang akan tampak adanya hiposelular. Jadi sel-sel di dalam sumsum tulang kita itu, sumsum tulang pasien itu akan berkurang dan terjadi supresi megakariosit. Nah, nanti beberapa saat kemudian tubuh akan melakukan kompensasi dengan cara meningkatkan trombopoietin. Trombopoietin ini adalah hormon yang berfungsi meningkatkan sintesis atau pembentukan trombosit. Jadi karena trombositnya menurun, maka ditingkatkanlah si trombopoietin. Oke. Nah, ini patofisiologinya. Intinya di sini nanti karena terjadi replikasi virus, maka dipanggillah respon antibodi, ya kan? Kemudian terbentuk yang namanya kompleks virus dan antibodi. Kompleks virus dan antibodi ini akan merangsang terjadinya agregasi trombosit, ya, sehingga nanti banyak sekali trombosit yang dipakai. Fungsi trombosit itu meningkat sehingga nanti banyak sekali trombosit yang akan dibersihkan, artinya didegradasi sehingga terjadilah trombositopeni. Nah, oke. Kemudian ini juga sama, dilepaskannya faktor 3 platelet akibatnya nanti terjadi pembekuan darah yang berlebihan. Nah, kemudian aktivasi dari plasmin, kinin, ini semua akan meningkatkan permeabilitas vaskular. Permeabilitas vaskular itu meningkat, ya kan? Maka nanti terjadilah cairan yang ada dalam plasma tadi akan keluar ke interstisial karena permeabilitasnya meningkat. Permeabilitas itu artinya dinding pembuluh darah ini akan semakin mudah dilewati oleh air sehingga terjadilah shock pada pasien. Intinya shock nanti terjadi pada si DBD. Nah, ini sama pada DBD nanti karena dia demam, mual muntah, maka terjadi dehidrasi. Kemudian manifestasi perdarahannya dipicu karena adanya trombositopeni tadi. Kemudian hepatomegali bisa terjadi. Nah, kemudian peningkatan permeabilitas vaskular terjadi sehingga nanti akan memicu terjadinya kebocoran plasma. Kalau kebocoran plasma terjadi, maka hematokrit akan meningkat, terjadi hipoproteinemia, dan terjadi efusi pleura atau asites. Sehingga pasiennya bisa mengalami hipovolemi, shock, dan kematian. Inilah yang harus kita cegah. Kemudian terjadi trombositopeni, akibatnya darah, jika terjadi perdarahan pada pasien, mimisan atau gusi berdarah, maka darah itu tidak bisa berhenti, terjadi di IC nanti, akibatnya akan terjadi di IC sehingga pasiennya mengalami perdarahan yang parah dan mengalami kematian.
Jadi ini sejalan dengan gradiumnya. Ya, jadi DHF itu ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Nanti kita lihat bagaimana cara menentukan grading dari CHF. Oke. Nah, ini sama dia DHF tadi. Grading DHF nanti kita bahas di dia, Bang. Ya enggak deh, enggak apa-apa. Grading CHF nanti kita bahas dari di bawah. Untuk diagnosis bandingnya, ya DHF ini sering kita diagnosis bandingkan dengan berbagai macam demam yang disebabkan oleh virus lain, ya, atau bakteri yang lain, ya, bisa sama keluhannya. Contohnya kayak yellow fever kemarin, ya, atau demam cikungunya, ya, sama nanti manifestasi klinisnya. Nah, kemudian DHF ini memiliki masa inkubasi. Masa inkubasinya itu sekitar 4-6 hari. Ya. Kemudian gejala yang timbul itu tidak khas. Kadang-kadang tidak ada gejala. Kalaupun ada gejala, nyeri kepala, nyeri tulang belakang, dan perasaan lelah. Jadi hanya seperti flu-like syndrome saja, seperti gejala-gejala flu. Selanjutnya muncullah manifestasi klinis yang kita kenal sebagai demam. Demamnya itu seminggu, diikuti nanti fase kritis 2-3 hari. Jadi fase kritis itu adalah fase yang demamnya menurun tadi. Nah, sudah tidak ada demam lagi, tetapi memiliki risiko untuk terjadi renjatan, shock. Jadi disinilah fase kritisnya. Pasien bisa shock di sini. Setelah shock dia akan mengalami kematian. Nah, untuk diagnosisnya, nah di sini yang penting, diagnosis pasti adalah kita lakukan isolasi virus atau sel kultur, tapi kan cukup mahal dan cukup lama, ya kan? Pemeriksaan ini menggunakan pemeriksaan PCR, ya, RNA denji kita nilai dengan teknik PCR. Oke, tapi ini cukup sulit dilakukan karena alat dan reagennya tidak tersedia, maka digantilah dengan pemeriksaan IgM dan IgG. Tapi pemeriksaan IgM dan IgG ini bisa dinilai setelah hari ketiga. Kalau hari pertama sampai hari kedua itu kita hari pertama sampai hari ketiga kita pakai NS1. Oke, kemudian pemeriksaan leukosit. Leukosit ini umumnya dia menurun leukopeni. Mulai di hari ketiga karena yang menyebabkan leukopeni itu salah satunya adalah sistem imun. Sistem imun kita akan bekerja aktif pada hari ketiga. Ya, Bang? Enggak apa-apa, Dek. Nah, pada hari ketiga. Oke. Kemudian dapat ditemui limfositosis, peningkatan limfosit. Jadi kan nanti pada infeksi virus itu yang meningkat dominan adalah limfosit, ya. Nah, kemudian terjadi trombositopeni pada hari ketiga sampai hari ke-8. Terjadi peningkatan hematokrit. Hematokrit meningkat di atas 20%, ini kita katakan DBD. Tapi kalau hematokritnya meningkat di bawah 20%, ini kita katakan dia demam dengue fever. Nah, berbeda ya. Nanti kita lihat bagaimana cara menghitung hematokrit. Ya. Hematokrit ini dihitung dari hematokrit awal dimulai pada hari ketiga demam. Jadi kita harus tahu berapa hematokrit awal pasien. Normalnya hematokrit itu berapa. Nah, kemudian untuk hemostasis kita bisa cek PT, ya kan tadi kan karena trombositnya menurun kita bisa cek PT, APTT, fibrinogen, D-dimer, FDP dan lain sebagainya. Nah, karena ada kebocoran plasma, jadi protein di dalam tubuh bisa menurun, hipoproteinemia. SGOT, SGPT bisa meningkat karena salah satu tempat site of action atau site of infeksi dari DBD adalah hepar. Jadi dia juga bisa menyerang hepar. Nah, kemudian pemeriksaan apa lagi? Ureum, kreatinin, elektrolit, dan golongan darah cross match. Ini penting golongan darah ini karena nanti biasanya pada pasien DBD ini kita bisa
kita memerlukan yang namanya transfusi darah. Bentar ya, Bang. Assalamualaikum, Iya. Jid. Nah, kita lanjut ya, Bang. Maaf ya, Bang. Iya, Nah, nggak apa-apa Fikri. kemudian pemeriksaan serologi tadi Golongan IgM. darah IgM tadi ini cross match ya, untuk cross match persiapan ya. iya, karena kan kita mau transfusi kan, Bang. Tapi nggak wajib sih itu, kalau misalnya mau transfusi aja kita jaga-jaga. Itu hanya pilihan alternatif aja, Bang. Oke. Jadi memang misalnya kan kita mau transfusi ya, kita harus tahulah tekanan golongan darahnya apa ya kan, Bang. Jadi itu nanti lebih ke aplikasinya. Kalau ke soal jarang ditanya. Apa yang diperiksa golongan darah itu jarang. Oke. Kemudian serologi. Serologi ini dia harus minimal hari ketiga dia, Bang. Hari ketiga sampai hari kelima dia meningkatnya. Baru tepat kita periksa IgM. IgM hari ketiga sampai hari kelima. Kalau IgG lebih untuk hari di atas hari kelima sampai hari ke-14 dia nanti, Bang, mulai terdeteksinya. Oke. Nah, jadi urutannya itu kayak gini. NS1, IgM, IgG. Memang sebenarnya IgG udah mulai meningkat nih ya di hari kedua. Tapi kalau hari ketiga, hari kelima itu lebih ke IgM dulu. NS1 ini hari ke-1 sampai hari ketiga. Kalau IgM ini hari ke-3 sampai hari kelima. IgG lebih dari hari kelima. Nah, kemudian uji H1 ini jarang kita ambil ya. Yang sering kita nilai itu si NS1, antigen. Jadi kita nilai antigennya. Antigen NS1 dapat dideteksi pada hari pertama sampai hari ke-8. Ya. Jadi kalau dibandingkan NS1 dengan IgM ya lebih bagus IgM sebenarnya. Makanya ketika di hari ketiga itu udah kita pilih pakai IgM aja, nggak usah lagi pakai NS1. Tapi hari ke-0 sampai hari ketiga IgM ini belum muncul IgM. Ya, maka harus kita tunggu sampai hari kelima baru IgM-nya muncul. Oke. Nah, jadi ini dia tabelnya. Ini nggak usah pala diketahui, nggak apa-apa. Yang penting tadi NS1, IgM sama IgG. Nah, untuk gejalanya sama semua ya, Bang. Nah, di sini yang harus kita ketahui dan kita bedakan. Demam Dengue itu pasien datang dengan keluhan demam, pasti pertama itu ada demam 2-7 hari. Kemudian pasiennya mengalami nyeri kepala, nyeri mata di belakang mata retroorbital, ada ruam-ruam di kulit, ada peteki, ya. Nah, kemudian leukopeni trombositnya di bawah 150.000 dan peningkatan hematokrit
naik 5-10%. Oke. Dan disertai adanya serologi Dengue yang positif. Nah, itu demam Dengue. Demam berdarah sama gejalanya seperti itu juga, bedanya nanti di sini. Ada ada jumlah trombosit yang menurun di bawah 100.000. Jadi kalau tadi demam Dengue di bawah 150.000, demam berdarah Dengue trombositopenia di bawah 100.000. Kemudian terdapat tanda-tanda kebocoran plasma. Tanda kebocoran plasma apa? Hematokritnya meningkat di atas 20%. Tadi kan nggak sampai 20% ya, hematokritnya naik 5-10%. Oke. Ini nanti dibandingkan dengan standar sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Atau penurunan hematokrit lebih dari 20% setelah terapi cairan dibandingkan dengan hematokrit sebelumnya. Atau ada tanda-tanda kebocoran plasma yang lain seperti efusi pleura, asites, dan hipoproteinemia. Jadi kalau udah ada asites, efusi pleura, langsung abang jawab dia DBD. Maksud dari peningkatan hematokrit di atas 20% itu gini dia bang. Jadi kan sering nanti pasien DBD itu hematokritnya ditampilkan. Hematokrit sama dengan HB pasien sama dengan 12. Nah, jadi kita harus cari, ini hematokritnya udah meningkat nggak di atas 20% dari hematokrit normal. Jadi untuk mencari HT normal itu rumusnya 3 kali HB. Jadi HT normal pasien harusnya 3 kali 12 sama dengan 36. Tapi sekarang di soal jadi 47%, harusnya normalnya 36%. Nah, jadi kita cari, kita lihat apakah peningkatan hematokritnya udah meningkat di atas sama dengan 20%. Kalau udah meningkat, maka kita kata ya dia ini di atas sama dengan ya. Kalau udah meningkat, maka kita katakanlah dia sebagai DBD. Cara melihatnya gimana? Jadi 36 ini berapa 10%-nya? 36 ini kan 10%-nya 3,6. Maka kita tambahkanlah 3,6 tambah 3,6 sama dengan 7,2. Tambahkan dengan 36. 36 tambah 7,2. Berapa ini bang? 2, 6 tambah 7, 13, 1, 4. 43,2. Jadi kalau tadi hematokritnya 43,2, itu udah meningkat di atas sama dengan 20%. Apalagi 47. Berarti positiflah dia DBD. Jadi maksud meningkat di atas 20% bukan, ini kan 47 udah di atas 20, bukan. Di atas 20% dari awalnya ya. Hematokrit normalnya. Jadi kita cari dulu 3 kali HB. Nah, jadi langkah pertama abang harus bedakan dulu dia DF atau DBD. Dia demam Dengue atau DBD. Dari mana? Cari hematokritnya. Atau kalau mau cepat, lihat aja langsung dari trombositnya. Kalau trombositnya di bawah 100.000 itu langsung DBD. Oke? Atau ada efusi pleura, ada asites, langsung dia DBD. Kalau nggak ada, berarti dia hanya DD saja, demam Dengue. Hanya nyeri kepala, ya, nyeri kepala, demam, nyeri kepala, nyeri retroorbital, nyeri sendi, nyeri otot, leukopeni, trombositopeni, serologinya, serologi Dengue-nya positif. Oke, ini DD. Tapi kalau udah masuk ke DBD tadi, trombositnya di bawah 100.000, atau ada bukti kebocoran plasma ditandai dengan asites atau efusi pleura, atau hematokritnya di atas sama, meningkat di atas sama dengan 20%. Baru kita lihat ada yang grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Jadi tentukan dulu ini memang DBD apa enggak. Oh ya, DBD. Berarti kita lihat apakah dia grade 1. Grade 1 ini gejala-gejala demam Dengue ditambah dengan uji bendung positif. Uji bendung positif ini apa? Uji bendung positif ini ditambah dengan adanya tourniquet test positif. Tourniquet test positif. Belum ada terjadi perdarahan spontan, Bang. Belum ada mimisan, gusi berdarah, belum ada. Oke, hanya tourniquet test positif saja. Kalau udah ada perdarahan spontan, contohnya mimisan, gusi berdarah,
gusi berdarah, maka kita bilang dia sebagai grade 2. Tapi belum ada tanda-tanda shock. Kalau udah ada tanda-tanda shock, tanda-tanda kegagalan sirkulasi, kulit dingin, lembab, serta gelisah, ya, ini kita bilang sebagai grade 3. Ya, jadi pre-shock. Kalau udah ada shock berat disertai dengan tekanan darah dan nadi yang tidak terukur, jadi nadinya tidak terukur, ya, tekanan darah tidak terukur, maka kita sebutlah dia sebagai DBD grade 4. Ya. DBD grade 3 dan grade 4 ini sering disebut nama lainnya itu DSS, Dengue Shock Syndrome. Ya. Grade 3 dan grade 4 itu sering disebut Dengue Shock Syndrome karena udah ada shock di sana. Nah, ini sama intinya, kalau tadi yang dari buku penyakit dalam, ini dari WHO, intinya sama. Ya, sama-sama nanti kan dilihat di sini DHF itu tandanya trombositopenia di bawah 100.000 atau hematokrit di atas sama dengan 20%. Ya, grade 1 itu demam dan hemoragik, dan ada gejala-gejala dia hemoragik. Gejala-gejala hemoragiknya ini umumnya hanya tourniquet test positif saja, belum ada perdarahan spontan. Kalau ada perdarahan spontan, namanya itu grade 2. Oke. Kalau ada nanti nadinya cepat, hipotensi, itu grade 3. Kalau udah nggak teraba lagi, Bang, undetectable, blood pressure dan pulsasinya, itu berarti grade 4. Nah, itu aja dilihat. Gampang ya. Oke, kemudian tata laksananya, pasien datang dengan keluhan DBD. Kalau HB dan HT dan trombositnya normal, maka kita observasi rawat jalan. Nanti periksa leukosit dan trombosit per 24 jam. Besok suruh datang lagi. Oke. Atau menurun trombositnya tapi nggak sampai di bawah 100.000, ini masih bisa observasi rawat jalan dan ukur trombositnya per 24 jam. HT, leukosit, trombosit per 24 jam. Tapi kalau trombosit udah di bawah 100.000, maka harus dirawat inap. Ya. HT normal, trombosit di bawah 100.000 harus rawat inap. HT meningkat, trombosit di bawah 100.000, pokoknya asal HT meningkat aja, trombositnya normal atau menurun, maka harus dirawat inap. Oke. Kemudian tata laksananya untuk DBD grade 1, DBD grade, berarti DD belum ya, Dek ya? DBD nih kalau ya. DD itu hanya dikasih cairan holiday segar saja, Bang. Holiday aja. Cairan biasa. Nah, pokoknya cairan maintenance. Ini kita harus kalau DBD berarti udah ada defisit cairan. Jadi kita harus kejar pakai 5% defisit cairan. Ada 5% defisit cairannya. Ini untuk DBD grade 1 dan 2. Dikasih 6 sampai 7 cc kristaloid per kilogram berat badan per jam. Cairannya ini yang terpilih adalah RL, Ringer Lactate. Nah, lebih baik Ringer Lactate. Setelah kita berikan, ya, kita evaluasi, ingat evaluasinya 3 sampai 4 jam. Oke, setelah kita evaluasi, kita lihat apakah ada perbaikan klinis, ya. Nadinya menurun, yang awalnya cepat, tekanan darahnya menjadi normal. Kalau ada, maka kurangi kristaloidnya menjadi 5 cc per kilogram berat badan per jam. Baru kita nilai lagi, masih membaik lagi, baru kurangi 3 cc, baru lama-lama nanti cairannya dihentikan dalam 24 sampai 48 jam. Tapi kalau tidak membaik, HT-nya tetap meningkat, nadinya tetap meningkat, tekanan darahnya menurun di bawah 20 mmHg, dan produksi urin menurun, maka naikkan cairannya jadi 10 cc per kilogram berat badan per jam. Oke. Tetap periksa tanda vital hematokritnya, kalau dia memburuk, maka naikkan jadi 15. Kalau masih memburuk, berarti ini udah tanda-tanda shock. Tata laksana sesuai protokol shock dan perdarahan. Bagaimana protokol shock dan perdarahan? Kayak gini, protokol shock dan perdarahan. Ya, ini sebenarnya. Nanti kita balik ke atas ini di bawah. Tata laksana kalau udah terjadi renjatan sindrom, ya, udah terjadi shock, berarti ini untuk grade 3 dan grade 4. Nah.
Kita guyur dulu kristaloidnya 10 cc sampai 20 cc per kilogram berat badan selama 20 sampai 30 menit, kasih oksigen. Nah, kalau dia membaik, turunkan jadi 7 cc per kilogram berat badan per jam. Membaik jadi 5, membaik jadi 3. Jadi turun terus lama-lama stop infus. Oke, yang dinilai apa? Tetap hematokrit dan tanda vital. Tapi kalau nggak membaik, maka awalnya kan 10 sampai 20. Jadi 20 sampai 30. Tetap shock juga, ganti dengan koloid. Jadi kalau udah 2 kali diberikan kristaloid, nggak membaik, ganti dengan koloid. Koloidnya ini ya tadi bisa darah, bisa albumin, nah, yang kita berikan. Kalau shock juga, berikan koloid maksimal 30 cc. Kalau tetap shock juga, pasang PVC. Nah, oke. Tapi kalau udah membaik, nanti dia dikembalikan ke atas. Maksudnya tetap nanti kita kurangi cairannya. Lama-lama baru kita stop. Ya, Bang? Fikri, seumpamanya lah pada fase koloid ya, di 30 itu, kalau perbaikan langsung ke 7 atau ke 5 itu? Kan ada tandanya itu. Enggak, Bang. Dikurangi dulu dari 30 jadi 20. Oh, 30 ke 10. Oh, oke. Jangan langsung ke sana ya. Berarti harus tahapan di sebelah kanan dulu kan? Jadi kalau dia nanti kan, Bang, kalau dibutuhkan bisa masukkan inortropik, vasopresor. Ini kalau udah nggak mempan lagi pakai cairan, berarti udah shock kardiogenik dia. Oke, yang diperiksa tetap hematokrit. Ya. Jadi bisa diberikan koloid, darah atau albumin, bisa langsung transfusi darah segar 10 cc per kilogram badan, dapat diulang sesuai kebutuhan. Apa yang direkomendasi di whole blood? Apa? TC? Apanya, Bang? Untuk darah segar apa yang direkomendasikan jenisnya? Kalau untuk darah segarnya whole blood ya, Bang, karena kita butuh juga ini ya, kita butuh trombosit dan hematokritnya. Nanti kalau setelah diberikan vasopresor inotropik udah membaik, ya kan, maka kombinasi nanti koloid dengan kristaloid lama-lama nanti membaik, maka lama-lama koreksi asam basa, lama-lama nanti diganti dengan kristaloid yang 3 cc. Jadi kesimpulannya ini, Bang, grade 1, grade 2 6 sampai 8 atau 6 sampai 7 ya di atas ya. Ya 6 sampai 7. 6 sampai 7. Ya. 6 sampai 7. 6 sampai 7. Kalau grade 3 ini diawali dari 10 sampai 20 cc dulu. Tapi kalau grade 4 langsung 20 cc awalnya ya. Grade 4 20 sampai 20. Dia berarti udah di kristaloid itu ya? Iya, langsung RL dulu tapi langsung di kristaloid. Iya, yang sebelah awalnya, kanan itu kan? Yang sebelah kanan. Oke. Nah, ini DBD kan ini kalau tata laksana dari perdarahan spontan dan masif. Jadi kalau ada perdarahan spontan dan dia masif, kita lihat ada nggak tanda-tanda shock. Dari mana kita lihatnya? Dari HT, HB, trombosit, dan lain sebagainya. Kalau ada, ya kan, maka kita kasih transfusi PRC, ya, HB di bawah 10 gram per desiliter, dan kasih transfusi trombosit. Dan tambahan nanti diberikan heparinisasi. Karena nanti bisa terjadi di IC pasiennya. Nah, di IC. Ya ada tanda-tanda di IC di sini kan, KID itu positif kan. KID itu kan nama lain bahasa Indonesia di IC. Ya. Apa namanya? Koagulasi intravaskular disaminata. Karena ada di IC kita kasih heparinisasi. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda di IC, nggak usah disertai heparinisasi. Cukup transfusi PRC sama trombosit saja. Nanti yang penting di sini cek APTT tiap hari, targetnya adalah 1,5 sampai 2,5 kali kontrolnya. Ya, waktunya. 1,5 sampai 2,5 kali 2,5 waktunya. Diharapkan ya, Bang. Nah. Kemudian ada yang namanya expanded Dengue syndrome. Jadi demam Dengue-nya itu udah sampai meluas ke organ-organ yang lain. Ya. Gejala-gejala yang lain sudah ikut seperti gejala neurologikal sampai kejang dia. Kalau udah ada kejang
berarti dia udah sampai yang neurologikal, kejang. Gastrointestinal, ya. Udah ada hepatitis, udah ada kolesistitis, pankreatitis dan lain-lain. Udah ada ikterik di sini nanti. Oke. Renal, gagal ginjal, UR kreatinin meningkat. UR dan CR meningkat. Kardiak, udah ada nyeri dada. Nyeri dada. Respiratori, udah ada sesak pasiennya. Muskuloskeletal, ya. Nyeri. Pasiennya nyeri otot, ya Bang? Nyeri otot kan? Ya, nyeri otot. Nanti di sini kreatinin kinasanya meningkat karena terjadi rhabdomyolysis. Nah, baru nanti bisa diikuti dengan gejala-gejala di kegagalan sumsum tulang belakang, ya. Jadi nanti pasiennya bisa anemia, bisa ITP, nah, dan macam-macamnya. Baru bisa perdarahan di mata, mata kabur, keluhan-keluhan di mata, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya udah sampai mengenai organ-organ yang lainnya, Bang. Itu namanya Dengue Expanded Syndrome. Oke, sampai sini Bang ada yang mau ditanya? Masih belum, Dik. Tapi berarti itu udah komplikasi lah ya expanded ini ya. Iya, Jadi udah kemana-mana dia ya. Iya, udah ke organ-organ lain. Nomor 1 kira-kira jawabannya apa, Bang? Kita tes ya. Seorang laki-laki berusia 26 tahun masuk rumah sakit karena keluhan demam sejak 4 hari. Sebelum masuk rumah sakit, demam dirasakan mendadak tinggi serta keluhan nyeri otot, nyeri sendi, serta mual muntah. Dari pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran CM, tekanan darah bagus, nadi bagus, nafas bagus, stemnya bagus, konjungtiva bagus, pemeriksaan masih bagus, ekstremitas terdapat bintik-bintik merah di lengan pasien, akral hangat, CRT bagus, dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan HB13, nanti coba kita hitung nih ya, Dik ya. Dengan leukosit masih bisa lah, trombositnya agak turun. Dari hasil pemeriksaan darah tepi, dia nanya, diagnosis ini kayak mana caranya? Ini kan dia sudah 4 hari, berarti NS1 tidak bisa lagi. Oh, pas pula NS1 nggak ada. Yang A pasti salah, B salah, D salah, N salah, betul lah, dan nggak ada pula NS1. Aturnya NS1 ditaruh di situ ya kan? Tapi kan ini kan udah 4 hari. Cobalah praktekkan dulu HB sama HT ini, Dek. Abang nggak goyang juga nih. Coba misalnya dia kan Menurut Abang ini demam Dengue atau demam berdarah, Bang? bentar ya. Itu udah agak tinggi hematokritnya lah. Iya, udah agak tinggi. Tapi kalau meningkat belum di atas sama dengan 20%, kita nggak katakan sebagai DBD ya. DBD. Makanya cara-caranya tadi kan 13 dikali 3 berarti ini kan? Betul. Kan harus HB dikali 3. Jadi bisanya HB-nya 13. Bentar ya. 13 kali 3 berapa? 39. 39 ya kan, Bang? Habis itu sekarang hematokritnya 41%. Iya. Nah, 39 ini kita lihat berapa persen? 41% ini berapa persen peningkatannya. Jadi kan 39 10%-nya 3,9. Berarti di sini 3,9 tambah 3,9. 8 1 7. 7,8. Ya. Baru nanti Abang tambahkan 39 tambah 7,8 berapa? Berarti dapatnya dia 46,8. 46,8 lah HT-nya, baru kita katakan dia DBD. Kalau 47, 48, 49 itu udah meningkat kali, berarti udah DBD. Ya? Belum, karena masih di 41%. Berarti belum, masih memang meningkat tapi belum di atas 20%. Berarti kita harus lihat HB juga kalau gitu nih ya. Iya, karena mencari HT normalnya kan, Bang. Baru trombositnya pun belum di bawah 100.000.
trombosit 100.000. di luar 100.000 baru kita katakan dia DBD. Bagus, masih bagus mau vital sign-nya ya. Ya, Masih jadi DD abang berarti pastikan ini ya. dulu dia DBD, baru abang lihat vital sign. Nanti vital sign baru kita lihat ke DBD grade berapa dia, grade 1, grade 2, atau grade 3. Oke, berarti pertama kita lihat trombosit, baru kita lihat AT, baru vital sign-nya Dek ya. Caranya ya. Iya, Oke. Bang. Oke. Sebelahnya ini Nomor 2 sekarang. pasien laki-laki usia 30 tahun datang dengan keluhan utama demam. Keluhan oke. Yang keempat. Sudah selama 4 hari disertai sakit kepala, nyeri sendi, BAB hitam. Waduh, udah ada ini dia. Apa namanya istilahnya? PSMBA. Ada perdarahan ini, plasma leakage Ada ya. perdarahan. Pada Kalau plasma pemeriksaan leakage kita lihat dari hematokrit sama hematokrit. ekositola, Bang. Ini Iya, perdarahan spontan. perdarahan spontan. BAB hitam. Pada pemeriksaan didapatkan pasien tampak lemas, nadi teraba lemah dan cepat, tensinya udah shock lah ini. 80/60 dan uji ternyata positif. Pemeriksaan HB 8,5. Trombositnya berapa? Trombositnya sudah di bawah 100.000 Dek, 35.000. Berarti ini sudah DBD dan berarti ayam salah antara B sama ento. Tapi kalau lihat dari soalnya udah ada perdarahan dengan tensi segitu udah pasti 4 lah. Ya kan, Dek? 1 itu tadi kalau nggak salah Abang tourniquet positif. 2 itu aduh kok lupa ya. 2 tadi apa ya? Ada perdarahan ya? Perdarahan spontan. Dodol agak hipotensi dia. Hipotensi, nadinya cepat. Tapi kalau yang ento udah parah kali lah itu. Ya kan? Ya. Ini sebenarnya kan, Bang, kalau pikir lebih ke derajat 3. Kalau Kenapa? kita mengacu ke teori yang sebenarnya, karena derajat 3 ini dia TD-nya menurun, Ya. nadi meningkat. Ya. Tapi ada BHB hitam, Dek. Nggak shock itu. BA shock itu kan belum tentu dari perdarahan spontan. Kita harus lihat dari tekanan darah. Dikatakan tadi kalau Abang ingat yang ini, yang grade 4 itu dia nadinya jadi shock berat dengan tekanan darah dan nadi tidak terukur. Ini juga nadi tidak terukur dan tekanan darah nadi tidak terukur. Itu shock berat. Kalau yang ini masih pre-shock. Grade 3 ini masih pre-shock. Pre-shock. Satu lagi kita kalau mau lihat shock itu dari mana? Dari MAP. Shock itu MAP di bawah 60. Nah, oke. MAP di bawah 60. Berapa tuh? MAP ini cara menghitungnya 1 sistol tambah 2 diastol bagi 3. Berarti 80 tambah 120 bagi 3. 200 bagi 3. Ini kalau kita hitung 66, sekian. Bagus jadi, ya. Jadi MAP itu ada yang di bawah 65, ada yang di bawah 60. Tapi ini kan, Bang, ini hampir 5 soal keluar kayak gini, tapi jawabannya shock derajat 4. Coba nanti kan, Bang, Abang tanya entah sama kawan-kawan atau entah sama senior, kira-kira menurut orang tuh soal ini gimana? Karena kalau kita mengacu ke teori, harusnya grade 3. Karena grade 4 itu jelas-jelas dia bilang, nadi dan tekanan darah tidak terukur, negligible. Jadi dia tidak terukur lagi. Memang settingan untuk grade 4 itu memang dia udah shock berat. Nadi nggak terukur, tensi pun udah nggak payah gitu ya. Iya, harusnya memang apa dari nadi yang melemah. Maksudnya kalau dari soal kolegium, karena kan Fikri nggak biasa bahas soal kolegium, apakah nadi yang melemah ini termasuk ke dalam yang tidak terukur maksudnya gitu ya kan? Kalau memang iya berarti iya pas dia masuk ke yang keempat. Karena kita harus tahu maksud soal di sini. Karena Fikri nggak biasa bahas soal kolegium, jadi mana tahu yang nadi melemah ini. Memang dari vital sign memang betul ya, Fik ya, yang dodol ya, Dek ya. Iya, karena kan dia belum shock, masih pre-shock. Karena MAP itu biasanya di bawah 60 atau di bawah 65. Iya. Nanti coba kita diskusikan lagi lah ini. Tapi Abang udah ngerti maksud-maksudnya itu, perbedaannya itu. Udah bisa kita ambil.
Tapi nggak ada hubungannya sama BAB hitam ya malah ya. BAB hitam ini kalau dia BAB Mm-mm. hitam aja tapi shock tekanan darahnya normal, ini malah Nggak ke grade masalah 2 ya. dia, Bang. Grade 2. Karena kan grade 2 itu kriterianya perdarahan spontan, nggak Perdarahan ada spontan, betul, nadinya betul. aman, tekanan darah dan nadi aman. Kalau Iya, yang grade 3 itu ngeri udah kali nadinya soalnya. menurun, heart rate-nya meningkat, pre-shock dia. Tapi masih Oh, terukur, iya, iya, masih iya. terukur dia. Kalau grade 4 tidak terukur lagi, sama sekali tidak terukur. Baru tahu Abang ini. Maksudnya cara-cara cepat-cepat mengapakan apa tepis-tepisnya, Dek. Mm-mm. Iya, iya, Jadi iya, dari iya. situ aja lihat, Bang. Dari nadi dulu. Jadi kalau ada tanda-tanda shock, berarti antara grade 3 sama grade 4. Tinggal melihat terukur apa enggak. Kalau enggak terukur, biasanya itu grade 4. Iya, iya. Oke, oke. Nomor 3, Bang. Nomor 3, pasien laki-laki usia 30 tahun datang dengan keluhan utama demam. Keluhan sudah dirasakan selama 4 hari, disertai sakit kepala, nyeri sendi, BAB hitam lagi. Pada pemeriksaan didapatkan pasien tampak lemas, nadi teraba lemah, aduh, tensi 80, dan uji terindikasi positif. Pemeriksaan HB sama kayak tadi nih ya, HB 8, leukosit 3.500, hematokrit 40, trombositnya 35.000. Trombositopenia yang terjadi pada pasien ini disebabkan oleh mekanisme berupa, betul lah itu, memang destruksi dan pemendekan hidup trombosit. Iya, ada Sip. tadi di atas itu. Yang cia, Bang. Mantap. Ya. Oke, nomor 4, Dia Bang. nggak BAB hitam nih. Iya, BAB Itu hitam. itu ayam nggak bisa betul deh. Nggak masalah ya. Gastro aman. Iya. Kan Oh, dia bilang yang ditanya trombositopeninya. Kenapa bisa terjadi trombositopenia kan, oh Bang? bukan anemia. Trombositopeninya karena sum-sum Iya, tulang. iya, Tapi iya, kalau iya, iya. anemianya baru Iya, iya. perdarahan Aduh, ngeri intrabening. kali. Awak tetap tinggi kali mengkaji soal ini kadang-kadang. Soalnya mau Iya, ini awak kadang terlalu suka iya. overthinking sama soalnya, Bang. Padahal yang Awak ditanya ada simpel-simpel tapi kita itu, overthinking, awak kadang-kadang silap overthinking. juga, Bang. Macam konsultan ya kan? Mm-mm. Astagfirullah. Ya udah deh. Oke. Seorang perempuan 30 tahun datang ke UGD dengan keluhan demam tinggi mendadak sejak 3 hari yang lalu, disertai dengan sakit kepala, nyeri sendi, dan mual. Pada PMPIS didapatkan hepatomegali, oke. Pada pemeriksaan laboratorium darah HB13, hematokrit 15, leukosit 4.300, dan trombosit bagus, belum di bawah 100 ribu. Hah? Oh, malaria negatif. Diagnosis ini hari keberapa nih? 3. 3 itu masih bisa kita pakai NS1, Dek. Betul? Ya, Betul. mantap. Pakai NS1 ya, Bang. Sip. Tadi apa duluan, Dek? IgG apa IgM? IgG ya? IgM dulu, Oh, Bang. M IgM ya. dulu baru IgG. Iya, NS1, NS1, IgM baru IgM, IgG. IgG. Oke, oke. Ah, ini yang Ini, paling Bang, malas. nomor 5. Ini yang paling malas ini. Laki-laki usia 24 tahun dengan demam dan nyeri otot dan nyeri sendi. Atas deh. Penurunan nafsu makan dan sakit kepala dijumpai, dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil kesadaran kompos mentis bagus, tekanan darah bagus, nadi agak ya bagus lah itu ya, RR bagus, temnya demam, dilakukan uji ternyata positif dan hasil lab HB12, leukosit 4.000, trombositnya tadi di bawah sama dengan apa di bawah ya? 100.000 ya. Di bawah 100.000, Bang. Di bawah 100.000. 100.000 masih ini. Masih Berarti boleh. masih ini ya masih boleh ya. Oke. Jadi apa tata laksana selanjutnya dalam melakukan tata laksana kalau DBD ini harus tahu dulu ini apa dia sekarang ya kan. Dia ini tourniquet positif. Tourniquet positif. Boleh kita lihat dulu lah HT-nya ya, Dek. Ya, Dek. 12 kali 3 36. 36 tambah 3,6. 7,2. 3,6 tambah 7,2. 7,2. 20% dari 36, Bang. Oh iya iya. Berarti berapa itu? 43,2%. Udah meningkat di atas sama dengan 40%. 20% Iya. ya kan, Bang? Berarti dia udah Iya. DBD. DBD.
DBD. Iya, DBD. Grade berapa ini, Bang? DBD ini grade masih bagus. Kayaknya yang masih tourniquet positif, Dek. Grade 1 ya. 1, betul, Ya, betul, belum ada betul. perdarahan spontan. Kalau ada perdarahan spontan, Belum. langsung grade 2. 1. Jadi ini tadi kayaknya masih, oh nggak ada pula ya, untunglah nggak ada observasi. Jadi ini paling atas. Dia paling atas tuh kita kasih kayaknya 10. Tadi 7 sampai 8 ya diagramnya itu. 6 sampai 8. 6 sampai 8. Itu kok ada 22. Oh, Nah, evaluasinya dievaluasinya tiap 3 3 jam. sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Jadi ini salah kunci ya. Kuncinya salah. Iya, Jawabnya iya. dodol. Iya. Oke. Kalau 3 10 kan sampai yang 4 jam. untuk DSS kok nggak salah Bang ya, 10 sampai Ya. 20 kan, Dek? Grade 3 kita pakai 10 sampai 20. Grade 4 harus 20. Umumnya harus 20 per grade. Oh, kalau grade 3 10 berarti. Grade 3 bisa kita pilih 10 sampai 20 ya. 10 boleh kita pilih. Tapi kalau grade 4 langsung 20 naik batas atas. 20 ya. Oke. Nomor 6, seorang pria umur 67 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan panas sejak 3 hari yang lalu. Oke. Keringat dingin, gelisah, nyeri otot-otot, mata tampak kuning, tidak ada riwayat berpergian ke pulau sebelumnya. Dia ngindarin ini nih. Apa? Yang yang kuat-kuat malaria ya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien tampak letargi, tekanan darah bagus, nadi bagus, respiratori bagus, temnya demam, mata tampak sedikit ikterik ya. Nah, mata agak sedikit ikterik, tidak terdapat ruam di anggota gerak. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan HB bagus, hematokrit 46, leukositnya rendah. Oh, di bawah 1.000 lah. Tuh, ini 3 hari. 3 hari udah bisa dipakai, masih bisa dipakai NS1 tuh positif itu. Baru kenapa SGPT memang meningkat ya. Oke. Diagnosis yang paling mungkin. Apa artinya expanded? Jadi kan DBD itu jarang sampai ikterik, jarang sampai urium creatinine meningkat. Tapi kalau meningkat berarti komplikasi ke namanya apa tadi, Bang? Dapat pikir soal ini ya. Ya, DBD expanded syndrome. Oh iya. Tadi yang sampai kejang gitu-gitu ya. Iya betul. Boleh nggak disinggung? Boleh nggak apa? Jadi apa tuh? Apa, Bang? Nggak, Adek tadi mau bilang apa? Jadi apa? Jadi nanti menurut organnya, kalau kejang otak, mata kabur, mata nyeri dada, jantung, berarti di jantung kayak gitu. Miokardia. Oh iya. Di hepa. Itu cobalah singgung sedikit yang dodol. Kayak mana dodol itu? Yang dodol, Wells disease ini nanti leptospirosis, Bang. Oh, jadi kan leptospirosis berat namanya. Leptospirosis nanti kita bahas juga leptospirosis berat. Kalau leptospirosis ini kan ada 2. Leptospirosis ini ada 2 di sini. Ada yang ringan. Kalau yang ringan ini keluhannya demam tambah nyeri betis. Dan ada tambah riwayat kebanjiran. Bisa kebanjiran, bisa gotong royong. Jadi urin tikus masuk ke tubuh pasien. Dari mana? Dari air banjir, dari air selokan, kayak gitu. Jadi karena leptospiranya itu ada di urin tikus. Nah, masuklah leptospiranya ke tubuh pasien. Jadi ciri khasnya demam, tambah nyeri betis, tambah riwayat kebanjiran, tambah nanti ada mata merah. Matanya merah atau konjungtiva subfusion. Nah, kalau yang berat, inilah yang disebut sebagai Wells disease. Ini leptospirosis ringan. Leptospirosis biasa tambah ikterik. Tambah URCR meningkat. Oh iya.
Bisa Nanti jadi kalau udah ada jawaban icteria kita aja namanya nih. dia Wells disease ya, Bang. Kalau udah ada Hmm, icteria. Tapi settingannya ke ini kebanjiran, nyeri betis, iya, demam. iya. Ini kan settingannya dia ke DBD. Kalau yang DBD Pandai dia buat soalnya ya, bisa terjebak itu tadi dokter. bisa terjebak. Lirik itu. Iya, iya Ya, betul. Oh, oke, oke, oke. Nomor ini, Bang. Ini seorang pria umur 47 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan panas sejak 4 hari. Oke. Nyeri otot-otot, nyeri di belakang mata, tidak ada riwayat berpergian ke pulau sebelumnya. Oke. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien sadar penuh, tekanan darahnya bagus, nadi bagus, respiratif bagus, temnya demam, terdapat ruam di anggota gerak, terniket tes positif. Hasil pemeriksaan laboratorium dengan HB12 hematokrit 6 tinggi ya, tapi nanti kita hitung 66, leukositnya rendah dengan trombosit di bawah 100.000, udah DBD, SGPT agak tingkat sedikit ya kayaknya ya, GDS-nya oke, ini soalnya tadi ya, IgM dengue, oke betul, berarti betul memang dia demam berdarah ya, demam berdarah. Abang tepis ayam dulu. Ayam tepis, entok tepis ya. Oke. Satu itu karena tourniquet ya. Iya. Ya kan tourniquet ya. Kenapa kita nggak pilih cantik sama dodol? Kalau dodol itu tadi kan ya kayak HB ya. HB itunya lah kita hitung hematokrit ya, hematokritnya ya. Yang dodol perdarahan So spontan. spontan. Nah, Ya, kalau abang udah spontan tegakkan ya. DBD, abang nggak usah tengok lagi HB, nggak usah tengok lagi HT, nggak usah tengok trombosit. Kita tengok HT dan trombosit itu untuk membedakan demam Dengue dengan demam berdarah Dengue. Udah kita jumpai, oh ini demam berdarah Dengue. Tinggal tengok ada nggak perdarahan spontan, ada nggak tourniquet test, ada nggak shock. Kalau ada, nadinya baru abang masukkan ke darah. grade-grade yang mana. Oke. Jadi nggak kita fokus lagi ke HB-HT nggak ya, Bang? Kalau udah tahu kita DBD. Berarti ini jawabannya bola. Karena nggak ada perdarahan spontan, Bang. Iya, tourniquet positif. Baru sebelahnya seorang laki-laki 20 tahun datang ke UGD dengan keluhan panas pada badan 4 hari disertai dengan nyeri kepala, mual, serta muntah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kompos mentis, temnya bagus, tekanan darahnya bagus, nadi cepat, suhu demam. Dapatkan PTQ. Pada pemeriksaan laboratorium, itu berapa? 90.000. Oke, DBD. DBD dengan sebentar ya. DBD kok nggak ada tourniquet ya? Kalau nggak ada tourniquet boleh kita buat jadi satu nih, ya kan? Betul, Tapi Bang. udah nadinya meningkat ya. Oh, jadi berapa itu kita buat? Tunggu. Nadinya, tapi nggak ada apa-apa loh. Nadinya meningkat tapi tekanan darahnya nggak menurun. Bagus. Tapi sih intinya memang obatnya, penanganannya. Ya, ini grade 1 atau grade 2, Bang? Ada PTQ. PTQ ini kan masuk ke dalam tourniquet test juga. Oh. Berarti grade 1, intinya grade 1, grade 2 kan sama tata letaknya. Iya. DBD grade 1 atau 2 lah ya. Tetap kita pakai yang 6 sampai 8 ya kan, Bang? 6 sampai 8 selama 3 jam berarti bola. Oke. Semuanya dipantau selama 3 jam ya, Dek ya? 3 sampai 4 jam. Bukan, maksud Abang misalnya kayak tadi kan ada 6 sampai 8, kalau bagus diturunkan jadi 5 ya. 5 dulu kalau nggak salah Bang ya. 5 atau 3 tadi itu? Iya. Jadi itu dari 6 jadi 5. Habis itu jadi 3. 6 jadi 5 jadi 3. Itu setiap kita evaluasi per 3 jam berarti ya? Iya. Oh, cocok. Oke. Di sini, di ini, Bang. Itu dia.
per 3 jam memang kita ceknya ya. Hmm. Oh, oke. Kecuali oke. Sama ya dengan DSS ya? DSS juga kan? Enggak ya? Kalau DSS dia lebih cepat Bang, karena kan kita hitungan menit. Jadi Berarti berapa asal hitungannya? jadi Perbaikannya asal udah nggak tekanan masuk nih darahnya bagus. satu diguyur nih dalam 30 menit, langsung cek tekanan darahnya. Nggak ada sih berapa yang harus berapa Nggak jam, dibuat ya? cuman untuk aplikasinya dia harus lebih cepat karena di sini kita kan shock dan kita masukkan cairannya lebih cepat ya, Dengan waktu hitungan di situ. menit ya. Iya. Jadi harus kita cek lebih cepat. Biasa 1 jam sih Bang kita cek. 1 jam ya. Oke. Oke. 30 menit kita cek sejam, enggak. Setengah sampai 1 jam ya biasanya ya. Ini Bang. Kalau ini coba Bang, coba ya. Apa tuh kok hilang? Seorang wanita berusia 19 tahun dibawa ke ruang IGD dikarenakan mimisan. Waduh, perdarahan ya, Dek, perdarahan spontan. Sejak 4 hari, SMRS penderita mengeluh terdapat panas badan disertai nyeri kepala, nyeri sendi, nyeri ulu hati dari oke. Tekanan darahnya rendah, nadi cepat. Berapa Abang tengok trombositnya langsung? 80.000. Oke, DBD. Alah, dia nggak nanya stage pula. Ini kok dibuat nih berarti DBD sebentar ya. DBD 3. Ya, mantap Bang. DBD grade. Ya kan? DBD 3. Itu obatnya sama DBD 3. Ya sama lah awal dulu kan 6 sampai 8 kan. Ya walaupun DBD 3. Kalau grade 3 langsung 10 Bang, 10 sampai 20. Oh, 10 ya. Karena udah shock. Hitungannya kan shock. Oh, iya. Penjatan shock. Lupa Bang. Ya. 10 sampai 20. Dia grade 3 kita pakai 10. Kalau grade 4 langsung 20 ya. Iya. Betul berarti dalam 30 menit atau sampai 1 jam. 30 aja lah kita buat lah. Tuh. Iya. Pilihannya 30 menit diberikannya semua. dalam 30 menit cairannya. Jika masih di shock, tambah lagi dalam tambah jadi 20 cc dalam 30 menit. Tambah lagi ke steroid 20 ya dalam 30 menit. Oke. Yang cantik berarti ya. 10. Kenapa cantik. Karena yang dodol tuh kenapa yang bola salah? Oh, dia koloid ya. Nggak boleh kan? Dia harus kristaloid sebanyak 2 kali dulu ya. 2 kali kristaloid baru koloid Bang. Oke. Kenapa jadi yang nanti ini setelah kita kasih yang 20 cc masih shock juga baru masuk koloid. Oke. Kenapa dodol salah? Karena yang kedua 10 cc harusnya kan ditingkatkan dari 10 sampai 20. Kalau masih shock naik 20 jadi 30. Jadi minimal naiknya itu jadi 20, nggak boleh 10. Iya, paham Abang. Sip. Paham Abang, Dek. Ini harus banyak dibaca betul. Sampai di sini ada yang mau ditanya Bang? Belum Dek, udah jelas sekali Abang, tapi ini betul-betul harus hati-hati kita. Iya, karena DBD ini memang menjebak. Jebak kali. Beda soal, nanti beda jebakan dia. Iya. Berarti intinya kalau yang hitung tadi Abang nggak lemah tadi. Itu dia hanya menentukan demam denggi aja ya, Dek ya? Ya, jadi langkah pertama Abang tetap tentukan dulu. Pertama, di situ aja yang kosong tuh. Langkah DX. Yang pertama Abang tetap tentukan dia DD atau DBD. Versus DBD. Dari mana? Ini cuma lihat 2 aja. Hematokrit sama trombosit. Oke. Ya. Satu lagi kalau ada efusi pleura. Udah DBD lah itu. Ya kan? Udah DBD langsung. Karena langsung kebocoran plasma. Yang kedua, dapat dia DBD, maka kita lihat tentukan grade 1, grade 2, atau 2, 3, 4. Grade 4. Ini Abang gak usah lihat lagi dari trombosit. Grade 1 itu kan tourniquet. Tourniquet test. Grade 2 itu perdarahan spontan. 3 shock. 4 pokoknya grade 3 ini dia TD menurun, HR meningkat. Yang grade 4 tidak teraba lagi, tidak terukur. Iya.
Jadi kalau udah tidak terukur dia pasti grade 4. Oke, oke. Paham, Abang. Tapi berarti pada pertama kali pun kita lihat trombosit di bawah 100 udah bisa kita tegakkan DBD itu kan? Nggak usah lagi lah kita. Bisa, Kan bisa maksudnya Bang. Abang. Malas Tapi Abang hitung-hitung HT itulah. trombosit ini biasanya terakhir Bang. Maksudnya trombosit ini pilihan terakhir. Kalau HT nggak ada atau efusi pleura nggak ada, baru kita lihat trombosit. Oh, Pilihan jadi harus terakhir. dihitung juga HT-nya itu, Abang, takutnya. Iya, harusnya iya, harusnya iya. Sama satu Hmm. lagi ini ya Bang, si efusi pleura. Kalau nggak ada, baru masukkan ke trombosit. Biasanya mereka semua sejalan Bang. Biasanya sejalan. Males sekali kok kali-kali inilah. Ya udahlah. Iya, Oh, memang karena nanti kita lah. nggak ada seli-seli kan Bang. Ada sih dibuatkan juga nanti kertas Ada? call. Ada, disediakan. Oh, ujiannya nggak online ya Bang? Online, pakai komputer. Oh, Kayak UKM iya, BPD, iya. tapi nanti ada dikasih kertas coret-coret ada. Selembar HPS. Kapan lagi kita jumpa, Fikri? Jangan lupa kirim bahan sama videonya ya, Dek. Hari ya, Selasa ya Bang, kita jumpa ya Bang. Mungkin Jam bahas berapa? malaria ya. Boleh. Selasa itu malam ya Bang. Malam jam 9 boleh Bang? Boleh. Oke, jam 9 ya Bang. Oke. Udah ada bahannya kan, Dek? Belum ya? Nanti Abang, nanti kita tengok dulu Bang. Kita tengok dulu Bang. Nanti WA Kayaknya Bang. udah ada. Nggak ada ya? Coba lah Oke, Bang siap Bang. nanti. Kayaknya ada Bang. Ada ya? Oke, sip. Oke. Kalau tidak ada yang mau tanya Bang? Nggak ada, Dek. Udah lengkap. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa penutup majelis. Jadi, terima kasih atas perhatiannya Bang. Mohon maaf atas kekurangan. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kirim videonya Bang. Ya, makasih banyak ya, Dek. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.